Kali ini saya tangani lagi mesin Satria 2 tak. Jadi di sini banyak salah pemasangan. Memang untuk komponen Suzuki Satria 2 tak tidak seperti Yamaha VCR atau RS King. Jadi dari bagian kopling itu susunannya sangat banyak dan agak sedikit rumit. Ya, di sini cek dari piston. Ini sudah baret, mungkin karena oli samping yang kurang lancar atau setialannya terlalu kering, bisa jadi. Ya, jadi motor 2 tak kalau blok sudah di porting, kop sudah dipapas, sebaiknya setelan karburator itu dibuat basah. Kalau terlalu kering, efeknya ke piston seperti tadi. Dan ini bloknya juga sedikit sudah tergores, nanti kita kolter. Di sini saya cek lagi kondisi kop. Di sini kopnya sudah dipapas. Dan ini menggunakan karburator Ninja PE28. Jadi mesin ini datang dengan suara sangat kasar dan mesin cepat panas. Di sini lahir kruk as yang bagian kanan cukup berkarat di sini, dan ada bagian gesekan di bagian bak mesin kanan ini. Tadi saya cek dan datang motor ini selang oli samping yang bagian pen ini tidak dipasang. Ini fungsinya melumasi lahir kruk as bagian kiri kanan. Ada pen seperti ini di bagian kiri kanan kalau untuk khusus motor Suzuki Satria dan Tornado. Kalau Yamaha tidak ada, gandengnya langsung di karburator. Ya, saya cek lagi selang bagian kiri. Ya, tadi datang ini terpasang, tadi yang bagian kanan yang tidak terpasang. Jadi ini fungsinya untuk mengalirkan oli ke lahir kruk as yang ini bagian kiri ini. Jadi tadi yang bagian kanan datang tidak terpasang, makanya mesin suara kasar karena oli tidak masuk ke lahir yang bagian kanan. Jadi ini pen dalam keadaan patah yang bagian untuk tusuk selangnya. Jadi kita lihat di sini, makanya lahir kruk as ini bisa berkarat. Saya juga sampai heran, jarang lahir kruk as itu dalam mesin itu berkarat. Berarti ini tidak terkena oli, berarti olinya tidak masuk. Dan kita bisa lihat di sini ada bekas goresan kruk as di bak mesin bagian kanan ini karena kurang ring. Satu ring di kruk as lupa pasang. Tadi saya bongkar ring kruk as ini pasangnya di bagian sini. Jadi ini salah pasang. Jadi ini ring pada kruk as, bukan pada botol gigi ini. Jadi nanti kita pindah. Ya, ring yang ini bagian kruk as kanan itu ada satu ring tipis ini. Kalau ring ini tidak pasang, makanya kruk as tergesek pada bak mesin kanan. Ya, jadi efeknya timbul pada bagian kruk as. Kita lihat ada bekas goresan. Ini bekas goresan karena tadi ring tidak pasang, makanya mesin cepat panas dan bunyi kasar, tergesek pada bagian ini. Di sini saya terangkan sedikit bagian-bagian selang oli samping yang masuk dan fungsinya. Untuk Suzuki Satria di sini, Suzuki Satria atau Tornado sama, di sini tidak ada lubang oli yang menuju lahir kruk as. Kalau Yamaha VCR RS King di sini lubang tembus, itu olinya menuju ke kruk as. Jadi makanya RS King VCR itu mempunyai satu selang oli samping saja langsung masuk di karburator. Kalau Suzuki masuk melalui pen ini kalau untuk lahir kruk as. Ya, jadi Suzuki misalnya kalau pompa oli rusak, kita ini tidak lubang tidak tembus. Kalau kita campur oli di tangki, lahir ini berfungsi kurang bagus karena tidak ada lubang di bagian bak samping seperti RS King. Makanya diberi pen sendiri untuk bagian lahir. Jika pen yang buat oli samping ini patah, kita bisa menggunakan isi bolpen terus kita lem kalau misalnya pen ini tidak ada jual. Jadi ini stang seher dan lahir kruk asnya kita ganti baru. Ya, di sini saya memberikan contoh, saya pindah ring kruk as ini di bagian yang pertama tadi saat pemasangan. Terus saya tutup bak, kita tes kocak kruk as ini apakah goyang atau tidak. Ya, jadi itu kruk as tanpa ring, makanya suaranya kasar dan kruk as tergesek. Sekarang saya bongkar lagi, kita pasang kembali ring kruk as seperti semula.
Ya, di sini ring keruk as saya pasang ke tempat yang semula, kita tes goyang lagi. Ya, di sini tidak terjadi kocak, jadi memang ring tadi memang di bagian dalam salah pasang. Ini bagian kanan yang tadi, layar keruk as bagian kanan sampai berkarat karena oli samping tidak masuk. Nanti kita ganti sekalian. Untuk pen ini kalau tidak ada jual, kita bisa modif sendiri. Ini stang seirnya sudah kita press, layar keruk as juga kita sudah beli baru, tinggal pemasangan saja. Untuk stang ini kita pakai yang asli merek SGP. Untuk leher kembar kiri kanan Naci dengan nomor 6205. Sebelum pasang layar keruk as, kita spet dulu dengan angin di lubang ini untuk oli masuk ke leher. Ini harus kita tiup tembus, udaranya tuh keluar di bagian penang ini. Jangan sampai kotoran tersumbat, olinya itu tidak turun ke leher. Untuk bak samping bagian kanan juga sama. Ini kita harus tiup kasih bersih sebelum pasang leher, kotorannya harus keluar supaya jalur oli samping itu tidak tersumbat dan lubang ini harus bersih. Untuk bagian yang ini tergores tidak apa-apa karena tadi awal pemasangan kurang ring, nanti ringnya kita pasang seperti semula. Ya, tahap sekarang kita pasang terdahulu layar keruk as. Ini merek Naci dengan nomor 6205, jadi kiri kanan ini sama besar. Kita oles oli dulu di bagian pinggir-pinggir. Jadi kita kotoknya bagian pinggir-pinggir, kita keliling sampai leher ini rapat. Sudah selesai, kita kasih lem. Usahakan lem ini kita taruhnya harus rata. Bila perlu kita taruh bak kiri kanan karena bagian tengah ini sangat penting. Kalau bocor, gas telat balik dan oli mesin bisa tersedot masuk ke ruang keruk as. Semua sudah lem, kita kasih sedikit oli di bagian leher keruk as. Kita pasang keruk as, bagian sini juga kita kasih oli sedikit. Sekarang kita pasang lagi layar keruk as bagian kanan. Sama seperti tadi, kita kasih oli di samping-samping. Kita pasang layar, jadi layar ini jangan kotok pada bagian tengah, nanti bisa bunyi. Kotoknya berlahan dari pinggir-pinggir sampai rata. Jangan lupa kita kasih oli seperti yang tadi. Ini ring keruk as yang bagian kanan jangan lupa dipasang. Ya, di sini tadi awalnya starter ini juga posisi top salah pasang, nanti kita cek ulang. Untuk bagian gigi starter ini di bagian sini ada plastik segi 4, ini untuk putar pompa oli, jangan lupa pasang nanti. Untuk top starter di sini ada tanda, kita lihat di bagian ini. Ya, ini ada tanda garis lurus, ada belahan. Ya, yang ini. Terus di bagian starter di sini ada tanda titik. Ya, jadi tanda titik ini ketemunya dengan tanda belahan yang di bagian dalam ini, jadi saling berhadapan. Kita lihat lagi, ini belahan ini ketemu dengan titik ini. Ya, pasang seperti ini. Kalau sudah, kita pasang seperti ini. Di sini ada satu fair, kita pasang. Di bagian atas ada satu ring plat seperti ini, ring lebar. Saat penutupan supaya tidak montok, lihat ini ada bekas untuk gaya starter. Jadi jangan saling kanan, jadi kita putar ini ke bagian atas. Ini jangan putar ke bagian bawah, tapi putar ke bagian atas.
supaya jangan montok di bagian sini, karena kebanyakan banyak yang tidak tahu asal kotok saja padahal montoknya di bagian sini. Jadi ini putar ke bagian atas ya, posisinya di bagian seperti ini. Kalau sudah, kita tutup. Ya, setelah kita kancing mesin tengah, nanti untuk bagian kiri, karena setir 2 tak ini agak rumit, banyak yang salah pasang, nanti kita pelajari satu persatu. Ini gigi plastik yang berbentuk kotak, kita pasang di bagian sini untuk pompa oli. Sambil putar as supaya giginya itu masuk pas. Untuk komponen bagian kopling biasanya banyak yang salah pasang. Di sini ada bos tebal, ini bagian kruk as kanan. Itu bos tebal seperti ini, masuknya di bagian seal. Dulu pernah bongkar mesin Satria yang bagian ini tidak dipasang. Setelah bos tadi masuk, baru kita pasang balancer ini. Setelah balancer, bos tebal ini lagi, gigi primer, dan jangan lupa ada spi yang kotak berbentuk segi 4 di bagian gigi primer. Tajam kasih kita 2-3 tahun dia sudah bebas. Apa orang ada uang lagi? Jangan lupa ini ada bos seperti ini di bagian botol gigi yang ini. Jadi pasangnya di ini. Kita pasang bintang, jadi lubang ini pas dengan pen yang di bawah. Ring penutup. Pasang baut 10, kita kancing. Kalau sudah, kita pasang ini stopper gigi. Setelah kancing, jangan lupa cek ini harus bermain bebas, jangan keras. Kita pasang fair. Kita pasang as persneleng, di bagian sini ada bos seperti ini. Sudah. Kita pasang tuas pengait persneling. Terus di bagian bawah ada satu sepi. Terus bagian atas ini ada satu sepi lagi. Setelah sepi, di sini ada ring pelat lebar, cuma ini ringnya hilang, saya modifikasi pakai ring lain untuk pengganjar verstater. Kita pasang verstater. Usahakan plastik ini gayanya pas pada ver. Kita tinggal putar ver ini gaya ke bagian atas. Di bagian as rumah kopling sini ada satu ring. Ada satu bos tebal seperti ini. Pasang bos rumah kopling. Pasang rumah kopling. Di sini ada satu ring, jadi ring yang ini dengan ring yang tadi di dasar ukurannya sama. Kita pasang kampas kopling, jadi kampas, pelat kampas, urutan yang terakhir kampas. Untuk bagian stud jangan salah pasang, ini leher ini menghadap ke bagian arah stud. Kalau pasang terbalik nanti akan termakan pada tutupan ini ya, ini. Jadi lehernya di bagian dalam seperti ini. Terus untuk tutupan di sini ada top tanda titik. Kita sejajarkan dengan penutup yang ada tanda titik di sini. Bagian kopling sudah selesai, kita tinggal tutup. Tahap sekarang cek pada membran dan ini pen pompa oli. Jadi ini patah, kita pakai bolpen begini bisa dilem, tapi ini sudah beli baru, pesannya di online, jadi kita pasang baru saja.
Jadi untuk setrika, untuk selang oli yang kecil di sini ada berbentuk T. Jadi yang T ini menuju ke layar kulkas kiri kanan. Jadi pasang T seperti ini. Yang satu kita tusuk di bagian kanan, yang satunya lagi kita tusuk pada bagian kiri. Terus selang yang ini masuknya di manifold atau karburator. Kita taruh lem juga di bagian sini supaya membran ini tidak bocor. Semua sudah, sekarang kita pasang. Bagian membran sudah selesai, sekarang kita tahap pemasangan blok. Di bagian stang juga jangan lupa kita kasih oli. Layar pen piston juga kita kasih sedikit oli. Tadi blok sudah kita kolter, piston versi 125 merek NPP. Jadi NPP ini kualitasnya bagus. Untuk pasang sepi piston di motor 2 tak sebaiknya kita alas kain atau plastik supaya sepi itu tidak lompat masuk ke dalam ruang kulkas. Untuk ring NPP ini ada tulis produksi Saitama Jepang. Cara pemasangan ringnya di sini ring ada dua macam, satu agak besar, satu agak kecil. Yang agak paling lebar itu di bagian atas, yang agak kecil di bagian bawah karena dilapisi dengan ring kawat yang kecil ini. Pasang dulu ring kawat ini bagian dasar. Terus di sini kita bisa bedakan dua ring kompresi, yang agak kecil itu di bagian paling bawah atau bagian dasar. Kalau sudah, kita pasang ring kompresi yang lebih besar atau lebih lebar di bagian paling atas. Kalau sudah, jangan lupa kita kasih oli pada ring dan piston. Untuk packing kop kita wajib diperlebar pakai kikir karena diameter pistonnya lebih besar. Kalau tidak kikir nanti piston akan mentok di packing, ini akan bunyi seperti stang sihir juga. Kita kikir seperti ini keliling. Ya, jadi untuk motor 2 tak pasang sepi piston ini wajib ditutup kain karena efeknya sangat fatal. Kita tinggal pasang blok. Di sini setelah saya pasang blok, permukaan piston agak timbul sedikit, jadi ini nanti packing kopnya saya pasang 2. Dari apa? Di sini kita pasang kop, nanti kita kasih naik mesin, kita tinggal dengar hasilnya. Ya, jadi ini magnetnya juga sudah dibubut, blok sudah porting, kop sudah bubut. Jadi ini untuk pakai harian, jadi kita setir karburatornya harus setir basah supaya mesin itu bisa tahan banting. Karbu P28. Semua sudah selesai, kita tes. Yang kamera saya kasih. Minyak sudah. Minyak sudah. Ya, jadi di sini saya bongkar lagi karburator untuk menaikkan pilot jet dan main jet. Jadi di sini saya tidak ada ukuran spare yang lebih dari standar, jadi saya rojok sendiri saja. Karena di sini motornya semua sudah di porting, jadi ini untuk pemakaian harian. Jadi kita harus setting basah supaya motor itu daya tahannya bisa lama. Jadi dari awal kita sudah lihat piston yang lama itu baret atau tergores, itu akibat karena setelan karburator terlalu irit, makanya piston cepat tergores, mesin cepat panas dan
Kalau panas itu tenaganya hilang atau berkurang. Ya di sini jadi saya untuk rojok spuyer angin atau pilot jet ini menggunakan jarum peniti yang kecil begini, tapi jangan terlalu yang besar. Kita rojok-rojok seperti ini sampai tembus. Kalau misalnya peniti ini terlalu besar, kita bisa gurinda diperkecil baru kita rojok. Di sini kita rojok berlahan-lahan sampai tembus. Jadi ini sudah tembus, kita bilas bersih, tinggal pasang kembali. Kita pasang kembali, nanti kita rojok lagi spuyer bagian minyak atau main jet. Ya, jadi di sini saya pasang kembali. Untuk main jetnya belum, nanti kita tes motor. Kalau putaran atasnya kering berarti kita perbesar main jetnya lagi atau spuyer minyak. Makanya dibilang dia start terus. Ya, jadi ini video lanjutan yang dari kemarin untuk rojok spuyer minyak atau main jetnya. Saya tidak ada waktu karena banyak pekerjaan yang menumpuk. Jadi di sini kita tinggal tes kasih hidup, dengar suara dari mesinnya juga sudah mantap. Tapi untuk rojok main jet atau spuyer minyak sama juga seperti pilot jet. Jadi beginilah suara dari hasil yang kita pasang kemarin. Tidak ada kesalahan di dalam, semuanya berjalan dengan mulus dan lancar. Sekian dulu videonya, semoga bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih.